Ini gue bukan menghina Pak Jokowi, ya. Wajahnya Pak Jokowi sama wajahnya tukang pedagang kaki lima itu kan mirip. Maksud gue, dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Ada satu video yang dimana salah satu narasumbernya adalah bisa dikatakan pemuda, dan dia mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu mirip dengan pedagang kaki lima. Tentu saja bisa ini dikatakan bahwa dia sudah menghina atau sudah merendahkan Bapak Jokowi karena mengatakan Jokowi mirip dengan pedagang kaki lima. Nah, ada juga ini satu, yaitu sekretaris PDIP, siapa lagi kalau bukan Hasto, juga pernah mengatakan bahwa suara Bapak Jokowi itu seperti suara pedagang kaki lima. Nah, ini juga salah satu narasi merendahkan Bapak Jokowi. Kita tak perlu lama-lama lagi, kita lihat saja dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. ini gue bukan menghina Pak Jokowi, ya. Wajahnya Pak Jokowi sama wajahnya tukang pedagang kaki lima itu kan mirip. Maksud gue sama. Iya. Maksudnya in a good way ini maksudnya. Iya, in a good way. Sama wajahnya. Sehingga pedagang kaki lima itu dengan mudah mengidentifikasikan dirinya sama Pak Jokowi. Ada relevansi. Ada kepemilikan gitu. Ada rasa kepemilikan. Beda sama Mas Anies, intelektual. Berapa persen sih yang dari yang intelek di Indonesia? Jadi akhirnya orang-orang ini dan ditambah lagi Pak Jokowi itu PDI Perjuangan, partai yang memang menggarap grassroots bawah. Sementara Mas Anies itu intelektual, terdidik, berpikir soal pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan besar gitu ya. Dan tidak berada dalam satu barisan politik. Dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya, ini menunjukkan suatu arus balik. Dukungan Mas Pram dan Rano Karno makin besar, sehingga kami optimis bisa menang satu putaran. Wah, bahasnya udah body shaming nih. Itu kan ada undang-undangnya. Anda bisa terpidana kalau bahas body shaming. Wajahnya Pak Jokowi itu mirip pedagang kaki lima. Lo nggak ngaca? Kok bisa ngatain Pak Jokowi ini wajahnya mirip pedagang kaki lima? Ngaca dong. Wajah lo itu malah kayak yang tiap malam ngepet itu loh. Beda sama Mas Anies, intelektual. Dan Anda bilang kalau Anies itu intelektual. Maksudnya intelektual gimana coba? In itu masuk, telek itu ya telek, tual itu pikiran gitu aja lah. Jadi pikirannya Anies itu semuanya tentang telek gitu aja. Berapa persen sih yang dari yang intelek di Indonesia? Jadi menurut Anda, rakyat di Indonesia itu yang intelek cuman yang 24% yang milih Anies itu aja. Mas Anies itu intelektual, terdidik, berpikir soal pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan besar gitu ya. Oh gitu ya, pantas kemarin Anies Baswedan nyalon presiden kalah. Mau ikut pilkada di Jakarta kena prank, nggak ada partai yang mau ngusung. Terus mau jadi sekjen PBB, dan akhirnya apa? Dan setelah gagal menjadi presiden, dan setelah gagal menjadi calon gubernur Jakarta, dan setelah gagal menjadi sekjen PBB, Anies yang sangat intelektual itu malah jadinya ngobrol sama lukisan. Nah buktinya no. Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari.
Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Dan kami mendoakan Bung Hatta. Kesombongan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, semakin menjadi-jadi. Baru saja Hasto kembali membuat statement yang luar biasa. Tentu saja masih terus merendahkan, meremehkan sosok Pak Jokowi yang dianggap tidak ada apa-apanya. Hal yang kecil, sepele, remeh-temeh. Itulah pandangan Hasto terhadap Pak Jokowi. Hasto mengatakan suara Pak Jokowi di Jakarta tak lebih dari satu suara pedagang kaki lima. Bayangkan, luar biasa. Begitu rendahnya Pak Jokowi di mata Hasto PDIP ya. Ini lengkapnya. Hasto mengatakan ketika menghadiri acara kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada hari Sabtu 23 November 2024. Ya, dia mengatakan, jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi di Pilkada Jakarta sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima, dan kita lebih memilih suara pedagang kaki lima, ujar Hasto. Hasto menilai cawe-cawe Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024 dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono tidak akan berpengaruh besar, tidak akan berarti apa-apa. Itulah statement terbaru dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, menisbikan Pak Jokowi. Tetapi nanti kita lihat saja, orang yang terlalu sombong, orang yang terlalu congkak, itu banyak yang tidak suka. Tuhan pun juga tidak akan suka terhadap orang-orang yang sombong. Ini parah nih. Emang susah ya kalau ngelawan orang baik itu. Dihajar dengan fitnah, hinaan, keji, tapi tetap nggak mempan. Malah yang dihina semakin bersinar. Yang menghina makin tersiksa. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan seorang tukang kayu, tapi nggak bisa-bisa. Dihajar dengan isu 3 periode, nggak mempan. Ada lagi isu ijazah palsu, gagal maning. Nggak lama kemudian ada lagi isu pupu papa, Gatot. Terus ada lagi nih isu ditujukan ke Ibu Iriana, masalah terong itu. Malah yang nyebarin fitnahnya ngebongkar aibnya sendiri. Saking stresnya mereka sehingga ada lagi tuh fitnahan keji. Itu masalah kunjungan orang-orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu, yang banyak itu. Katanya settingan. Itu udah kehabisan akal tuh dia. Makanya hal yang positif pun menjadi negatif bagi mereka gitu. Orang yang berkunjung dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ya, bahkan ada yang dari luar negeri berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Katanya settingan. Dasar kena kontak. Tapi ya seperti biasa, mereka yang menarasikan, mereka juga yang heboh. Benar-benar ya ampun. Mereka yang menarasikan, mereka juga yang heboh, coba bayangin. Kita mah biasa aja, tapi mereka yang heboh. Katanya ada bus aja. Ya udah, kalau kalian nggak percaya, wawancara ya jatuh satu-satu yang berkunjung. Berani nggak? Jangan hanya beraninya nyebar isu doang.
kacau ini ternak onta nih. Ternak banteng udah rada adem, ternak ontanya merajalela. Emang susah ya sama ternak onta ini. Manusia aja susah diatur, apalagi ternak onta gitu kan. Ampun dah. Warga RT 24 RW 16 ini bener-bener hilang kewarasan karena kebencian. Itulah mereka. Kalian kenal nggak dengan artis cantik dan cerdas? Namanya Cinta Laura. Nah, Cinta Laura ini pernah berkata, gini nih, orang yang nyinyir itu adalah orang yang terpuruk di dalam. Mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi, saking stresnya mereka, saking gelisahnya mereka, sehingga mereka menyebarkan fitnah yang keji yang nggak berdasar. Agar apa? Agar diri mereka tuh terlihat lebih cerdas, lebih superior. Padahal batin mereka tuh tersiksa. Ada benernya juga nih kata Cinta Laura nih. Bener, karena saking stresnya, karena nggak ada lagi cara lain untuk menjatuhkan seseorang, ya mereka mau nggak mau mereka sebar tuh fitnah-fitnah keji yang nggak berdasar. Agar terlihat lebih superior gitu, lebih cerdas kelihatannya, tapi nggak taunya menyiksa diri sendiri. Batin dia tuh tersiksa banget. Dan ini akan terus berlanjut ini. Makanya kalau sakit jantung, sakit stroke, masih bisa dibawa ke rumah sehat. Tapi kalau udah dihinggapi sakit hati, nggak ada obatnya. Obatnya hanya satu, yaitu mati. Yaitu mati. Nah, itulah tadi cuplikan videonya sahabat-sahabat. Saya rasa pemuda satu ini juga membenci atau sangat membenci juga Bapak Jokowi. Karena bisa kita dengarkan sama-sama dalam pernyataannya, dia mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu mirip dengan pedagang kaki lima. Tentu saja ini adalah sebuah penghinaan kepada mantan presiden kita. Begitu pula juga dengan pernyataan dari Hasto yang mengatakan bahwa suara Jokowi itu juga seperti suara pedagang kaki lima. Ini juga sepertinya selalu membuat gaduh di akar rumput. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai video ini? Silahkan komentar di bawah ini. Saya rasa komentar kalian setuju dengan pernyataan saya bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.